Seringkali hal sederhana yang kita lakukan dalam hidup sehari-hari bisa jadi itu membangkitkan orang lain. Contoh, kalau kita punya teman dan teman itu mungkin sedang punya masalah atau keluarga dan punya masalah, lalu kita hanya mendengarkan saja, mendengarkan curhatnya, mendengarkan loh ini, tidak memberikan berbagai macam hal. Tapi ketika kita mendengarkan saja, dia merasa lebih lega, kadangkala dia mulai menjadi lebih baik dalam hidupnya. Tidak menyelesaikan masalah kadangkala, tetapi membuat dia menjadi orang yang lebih baik. Maka para Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari semangat Kristus ini berbagi kebaikan dalam hidup kita sehari-hari, kita wujudkan, mulai dari keluarga kita tentu saja, orang-orang terdekat, dan akhirnya nanti meluas sampai ke masyarakat. Kecil apapun kebaikan yang kita taburkan, sesederhana apapun tindakan yang kita lakukan, seringkali itu bisa menjadi berkat, menjadi rahmat bagi orang lain, sehingga mereka menjadi hidup kembali, menjadi dalam posisi yang lebih baik dalam hidup kita sehari-hari. Apakah kita sudah menabur kebaikan dalam hidup kita? Juru selamat datanglah, Allah dan manusia, biar dunia bergelut karena kelahiranmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi dan berkah dalam. Pagi hari ini kita berkumpul merayakan Ekaristi pada hari Rabu Advent yang ketiga. Kita diajak untuk menyampaikan kabar keselamatan dari Tuhan sendiri. Mari kita awali dengan hening sejenak mengakui dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa kekal Maha Kuasa, semoga menjelang kedatangan Putra-Mu terkasih, kami dikuatkan untuk hidup beriman sekarang ini dan kelak dikurniai hidup abadi. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Akulah yang memberikan kebahagiaan dan mendatangkan kemalangan. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membuka diri dan bertunaskan keselamatan, serta menumbuhkan keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Allah yang membentuk dan menjadikan serta menegakkan bumi. Yang menciptakan bumi bukan supaya kosong, melainkan supaya didiami orang. Beginilah firman-Nya. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Akulah Tuhan. Tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain Aku. Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali Aku. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Sebab Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Demi Aku sendiri, Aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa sambil berkata,
Hanya dalam Tuhanlah keadilan dan kekuatan. Semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap Dia akan datang kepadanya dan mendapat malu. Tetapi seluruh keturunan Israel akan nyata benar dan akan bermegah dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Hai langit, teteskanlah keadilan. Hai awan, curahkanlah keadilan. Hai langit, teteskanlah keadilan. Hai awan, curahkanlah keadilan. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya? Sungguh, keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang takwa, dan kemuliaan-Nya diam di negeri kita. Hai langit, teteskanlah keadilan. Hai awan, curahkanlah keadilan. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Hai langit, teteskanlah keadilan. Hai awan, curahkanlah keadilan. Haleluya, 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 haleluya. Nyaringkanlah suaramu, hai pembawa kabar baik. Lihat Tuhan Allah datang dengan kekuatan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yohanes memanggil 2 orang muridnya dan menyuruh mereka bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang ditunggu kedatangannya, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Ketika 2 orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya, Engkaukah yang ditunggu-tunggu kedatangannya, atau haruskah kami menantikan orang ini?" Pada saat itu Yesus sedang menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan Ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Maka Yesus menjawab, "Pergilah dan katakan kepada Yohanes apa yang kalian lihat dan kalian dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para Romo, bruder, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini dalam bacaan Injil kita mendengarkan bagaimana 2 orang murid Yohanes bertanya kepada Yesus tentang identitas Yesus. Apakah Dia yang ditunggu-tunggu atau masih harus menantikan yang lain? Ketika membaca ini, spontan saya berpikir, kok Yohanes nyuruh muridnya ya? Padahal menurut saya dalam membaca kitab suci, Yohanes itu sudah tahu bahwa Yesus ini adalah Mesias. Ya banyak buktinya, misalnya ketika Yesus mau dibaptis, Yohanes mengatakan, "Aku yang harusnya kamu baptis, bukan aku yang membaptis kamu," kan gitu. Yohanes mengatakan gitu. Dan ketika Yesus membaptis, murid-muridnya protes, orang itu membaptis. Lalu Yohanes mengatakan tidak ada yang bisa mengambil dari dirinya dan lain sebagainya. Yohanes selalu menunjukkan bahwa dia tahu Yesus itu adalah Sang Juru Selamat. Maka ketika dia menyuruh muridnya itu seolah-olah ingin menyampaikan kepada muridnya, kalau kamu tidak percaya dengan pewartaanku, Yohanes bilang gitu, coba tanya sendiri kepada Yesus. Seolah-olah seperti itu. Padahal Yohanes sendiri yakin bahwa Yesuslah yang Sang Mesias itu. Dan ketika murid itu bertanya kepada Yesus, jawabannya pun tidak langsung, "Iya, aku enggak." Tapi mereka disuruh melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, dan seterusnya. Yesus ingin mengatakan, kalau ada tanda-tanda seperti itu, kalau ada banyak kebaikan seperti itu, kira-kira menurutmu aku ini adalah Mesias atau tidak? Mereka diminta untuk merefleksikan dan merenungkannya.
Seolah Yesus tidak ingin menuntut mereka percaya hanya dengan kata-katanya Yesus, "Yo, aku adalah Mesias." Tidak. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus, apa yang disampaikannya, itulah yang menunjukkan bahwa dia jalan keselamatan. Karena apa? Karena itu tadi kan semuanya hal baik, hal yang membuat orang-orang menjadi lebih baik. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang kusta menjadi tahir, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Itu kan sebuah kebaikan yang luar biasa yang tidak mungkin dilakukan oleh orang biasa untuk melakukan itu semua. Dan apa yang dijawab oleh Yesus ini, secara pribadi saya merenungkannya, sebagai pengikut Kristus kita juga diajak untuk menyampaikan berbagai kebaikan Kristus itu, untuk menyampaikan apa yang sudah dilakukan oleh Kristus itu. Mungkin kita tidak bisa menyembuhkan orang buta agar bisa melihat atau apa dan lain sebagainya, tidak bisa mungkin seperti itu. Tetapi bagaimana dalam hidup kita sehari-hari kita juga tetap memberi dan membagikan kebaikan dalam hidup kita sehari-hari. Paling tidak kita membuat orang lain yang ada di sekitar kita itu merasakan rahmat, merasakan bisa bersyukur karena mengenal kita sebagai pengikut Kristus. Orang buta melihat itu kan memberi kebaikan, membuat orang yang tadinya tidak punya harapan menjadi punya harapan. Orang mati dibangkitkan, yang tadinya tidak bisa bergerak, tidak bisa mempunyai hidup, lalu mempunyai hidup kembali. Maka seringkali hal sederhana yang kita lakukan dalam hidup sehari-hari bisa jadi itu membangkitkan orang lain. Contoh, kalau kita punya teman dan teman itu mungkin sedang punya masalah atau keluarga dan punya masalah, lalu kita hanya mendengarkan saja, mendengarkan curhatnya, mendengarkan loh ini, tidak memberikan berbagai macam hal. Tapi ketika kita mendengarkan saja, dia merasa lebih lega, kadangkala dia mulai menjadi lebih baik dalam hidupnya. Tidak menyelesaikan masalah kadangkala, tetapi membuat dia menjadi orang yang lebih baik. Maka para romo, bruder, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari semangat Kristus ini berbagi kebaikan dalam hidup kita sehari-hari, kita wujudkan, mulai dari keluarga kita tentu saja, orang-orang terdekat, dan akhirnya nanti meluas sampai ke masyarakat. Kecil apapun kebaikan yang kita taburkan, sesederhana apapun tindakan yang kita lakukan, seringkali itu bisa menjadi berkat, menjadi rahmat bagi orang lain, sehingga mereka menjadi hidup kembali, menjadi dalam posisi yang lebih baik dalam hidup kita sehari-hari. Apakah kita sudah menabur kebaikan dalam hidup kita? Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Lihatlah Tuhan datang dengan kekuasaan dan akan menerangi para abdinya. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, Maha Mulia, semoga sakramen ini membersihkan kami dari segala dosa kekurangan dan mempersiapkan kami menyongsong hari raya mendatang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita pada perayaan Ekaristi pagi hari ini. Marilah kita mohon berkat Tuhan untuk perjuangan hidup harian kita. Kita hening sejenak. Tuhan bersamamu. bersama rohmu. Semoga berkat Allah melimpah kepada kita semuanya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.